Alinea yang pertama menjelaskan bahwasanya Al-Quran dalam berbagai ayatnya yang sangat banyak menjelaskan surga dan sifat-sifatnya, menggambarkan bagaimana surga itu secara global. Jadi Al-Quran menjelaskan surga secara global. Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya surga itu Jannatul Ma'wa, tempat nanti kembalinya semua orang dan istirahat di sana, Darul Khulud, tempat yang kekal, Darussalam, ya, tempat yang penuh dengan keselamatan. Wa fiha rauhu wa raihan, di surga itu manusia akan beristirahat dan mendapatkan segala kenikmatan. Wa naimul muqim, ya, mendapatkan kenikmatan yang tidak akan hilang nikmatnya. Wa anna arduhas samawati wal ard, dan luasnya surga itu seluas bumi dan langit. Ya, seluas bumi dan langit ini bukan ukurannya ya, karena surga jauh lebih besar dari itu, tetapi untuk menggambarkan apa yang dipahami manusia. Manusia kalau sudah dibilang seluas bumi dan seluas langit, maka manusia tersebut mengerti bahwasanya sangat-sangat luas. Langit kita tahu ya ada sekian banyak galaksi, semua yang ada di luar bumi ini dikatakan langit, di atas maupun di bawah bagi yang kita lagi di atas sekeliling bumi. Karena kita ini kan mengambang ya, mengambang, maka secara ilmu zahir, maka semua yang di luar bumi, angkasa itu adalah langit, dan kita baru di galaksi Bima Sakti. Belum galaksi-galaksi yang lain, bisa kita bayangkan surga itu luasnya lebih dari semua itu ya, lebih dari semua itu. Naam, kemudian wa fiha mu'addah, dan surga ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil muttaqin, untuk hamba-hambanya yang bertakwa, yang takut sama Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu surga terbuka untuk mereka semua. Dari alinea yang pertama ini ada beberapa hal yang bisa kita petik pelajaran. Yang pertama, bahwasannya surga itu negeri keselamatan. Artinya tidak ada hal di surga yang membuat kita celaka, tidak ada. Kalau di bumi dan di dunia ini sedikit-sedikit kita mengalami hal-hal yang gak enak. Contoh, misalnya ya, jalan bisa kepleset. Di surga tidak ada kepleset. Ya, kepleset, jatuh, tersungkur, sakit itu di surga tidak ada. Yang mencelakakan ya, semuanya menyelamatkan. Yang ada ya orang lari-lari niatnya memelesetkan diri. Niatnya dia nubruk ya, niatnya dia berguling-guling. Tapi indah luar biasa, kita loncat seperti apapun ya, tidak sakit. Ya, kita nubruk model seperti apapun, tidak ada tulang patah. Tidak ada semua itu di surga, negeri keselamatan. Wa naimul muqim, dan nikmatnya di surga itu sifatnya nggak bisa hilang. Kenikmatannya tidak hilang. Beda dengan di dunia ini. Di dunia ini kenikmatannya cepat hilang. Apalagi di muka bumi ini ya, kenikmatannya cepat hilang. Misal, contoh, kenikmatan makan. Baru di mulut ya, 1 menit, kemudian berubah ke 2 menit, berubah ke 3 menit, maka yang di mulut ini sudah rasa enaknya hilang. Rasa enaknya hilang. Kalau nggak percaya coba Anda makan buah. Pertama kali kres itu enak, dikunyah, lama-lama enaknya hilang. Lama-lama enaknya hilang, jadi ampas dia, berubah. Nikmatnya ada di dunia ini sifatnya adalah sementara dan cepat hilang. Tapi kalau di jannah sifatnya abadi. Di surga sifatnya abadi dan tidak mungkin nikmat itu hilang. Bahkan dikatakan kalau kita nikmat di surga itu makan sedikit, maka kecapan berikutnya jauh nikmat daripada kecapan yang pertama. Wa kadzalika selanjutnya, wa kadzalika tahaddatsa sallallahu alaihi wasallam anil jannah wa usafiha al-'amah fi katsirin minal ahaditsin nabawiyyah wal qudsiyah. Dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan surga dan sifat-sifatnya secara global dalam berbagai hadis nabawi maupun hadis qudsi ya. Hadis yang langsung Nabi SAW sampaikan dari diri beliau sendiri, ataupun hadis yang sifatnya wahyunya Allah Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi bukan Al-Quran, yaitu hadis qudsi. Menjelaskan tentang nikmat-nikmat dan sifat-sifat surga, bagaimana bentuknya surga dan isinya. Wa aqsama bi rabbil Ka'bah annaha nurun yatala'la. Dan Nabi SAW pernah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, penguasa Ka'bah, annaha nurun yatala'la. Surga itu semuanya sebuah cahaya yang gemerlap ya, cahaya yang gemerlap. Bayangkan ya, Masya Allah, mudah-mudahan Anda masuk surga, saya masuk surga, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, teman-teman kita, sahabat kita, semua muslimin insya Allah masuk surga. Masuk surga itu seperti masuk sebuah kota yang penuh cahaya. Nur yatala'la, cahaya yang gemerlap, saudara-saudara. Kita tuh kalau lihat ada suatu kota yang lampunya nyorot, lampunya nyala kan seneng itu ya. Maka di surga tidak ada kegelapan. La dzulmah, tidak ada kegelapan di surga. Semuanya nur, semuanya berupa cahaya. Wa raihanatun tahtaz, dan di surga itu aromanya harum.
ya aromanya harum. Jadi kalau kita masuk surga belum masuk, jarak 500 tahun itu ahlul jannah udah mencium aromanya surga. Ya, 500 tahun itu sudah mencium aromanya surga. Maka orang-orang yang masuk surga itu baru mendekati surga udah senengnya luar biasa. Karena itu ba'dul arifin, sebagian orang-orang soleh saat meninggal dunia sebelum masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka telah mencium aroma surga. Mereka telah mencium aroma surga. Bahkan aroma itu kadang menempel di tubuhnya, ya menempel di tubuhnya sehingga tubuhnya mengeluarkan aroma-aroma yang harum. Hadhihi min naimil jannah. Ini merupakan bagian daripada kenikmatan surga yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa qasrun musyayyad, dan di surga itu istana-istana yang megah, wa nahrun mutrid, kemudian air sungainya mengalir. Ya, bukan air sungai yang menggenang gitu ya. Mengalir indah sekali, bersih, jernih. Wa thamaratun nadijah, dan buah-buahnya itu masak, segar. Wa zaujatun hasna jamilah. Nah, dan di surga juga ada istri-istri yang cantik ya. Ini para suami jangan khawatir. Nanti di surga itu istrimu berubah wajah. Jadi kalau sekarang ibu-ibu di rumah, kalau Anda sama suaminya dipandang mungkin sebelah mata, dianggap kurang cantik dan lain sebagainya, katakan, maaf mas, saya lagi mode menyamar. Ya, ini bukan wajah saya yang asli. Mau tahu wajah saya yang asli? Tunggu nanti di surga. Kamu akan kaget lihat saya di surga, karena istri-istri itu nanti di surga berubah wajahnya mengalahkan bidadari yang tercantik. Bidadari yang digadang-gadang oleh banyak pria ini pengen ketemu bidadari. Ya nanti kalau masuk surga itu banyak yang kecelek kata orang Jawa ya. Kenapa kecelek? Begitu lihat bidadari, terus lihat istrinya kaget. Ternyata istrinya jauh lebih cantik daripada bidadari-bidadari yang ada di surga. Wa hulalun katsirah, dan di surga nanti banyak dikasih perhiasan. Ya, ada gelang, ada kalung, ada anting, apapun itu. Perhiasan di surga unlimited, tak terkira jumlahnya. Wa muqamun fi abad, dan tinggal tidak digusur, tinggal abadi, tinggal selama-lamanya. Enggak seperti sekarang. Sekarang aja kita ini tinggal harus di rumah ya, karena ada wabah nih ya, tinggal harus di rumah. Di bumi yang luas ini pun kita dibatasi. Di surganya Allah Subhanahu wa taala enggak begitu. Nanti kamu bisa bergerak kemanapun dan selama-lamanya abadi. Tidak ada kata mati dan tidak ada kata digusur, tidak ada kata dipindah. Kecuali kalau naik makom, naik pangkat, pindah ke tempat yang lebih tinggi, lebih mulia. Fidarin salimah. Ya, kemudian kamu hidup di negeri yang penuh keselamatan. Pokoknya semua selamat, menyenangkan. Tidak ada yang enggak enak. Wa faqihah khadirah, dan banyak buah-buahan yang seger ya, buah-buahan yang segar. Wa habrah wa ni'mah, hidup dengan penuh kenikmatan ya, kenyamanan. Fi mahallah aliyah bahiyah, kemudian di tempat-tempat yang tinggi dan megah. La tuqasu bidunya bima fiha, dunia dan segala isinya tidak bisa mau dibuat tolok ukur untuk membandingkan surga. Semua kenikmatan yang ada di dunia ini ya tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan surga. Karena kenikmatan di surga tidak bisa disamakan dengan kenikmatan apapun. Fa aqallu syai'in fil jannah huwa a'dhamu min a'dham syai' fid dunya. Kenikmatan yang paling kecil di surga itu, kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang di dunia, kenikmatan yang paling agung dari semua yang paling agung di dunia, itu kalau ditaruh di surga menjadi kenikmatan yang paling remeh, kenikmatan yang paling kecil. Bal inna mawdi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Bahkan kalau ada satu jengkal tanahnya di surga seukurannya tempat untuk cemeti ya, tempat untuk pecut kata orang Jawa, cemeti, maka itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Wa inna qaba qaus wahidan min ahli jannah fiha khairun mimma tala'at alaihi syamsu aw gharabat. Bahkan tempat yang itu sepanjang busur panah di surga itu lebih baik daripada semua wilayah yang bisa disinari matahari ya, dan semua wilayah tidak kena sinar matahari di jagat raya ini. Masih lebih luas ya, dan nikmat yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejengkalnya surga itu luasnya seperti itu. Ya, dan nikmatnya jauh lebih nikmat dari semua itu. Walau anna rajulan min ahlil jannah ittala'a fabadat zinatuhu wa hilyatuhu wa asawiruhu la tamasa dzalika dhau asyamsi kama tamasa dhau syamsi dhau an-nujum. Dikatakan bahkan seandainya salah seorang penghuni surga itu kemudian pakaiannya, perhiasannya ya, kemudian gelang-gelangnya itu ditunjukkan kepada penghuni dunia ini, ditunjukkan sebentar saja. Nanti di surga itu punya gelang ya. Yang laki-laki kalau di dunia jangan pakai gelang. Ini nanti kalau di surga ada gelangnya, laki perempuan punya gelang. Nah, gelangnya itu ada 3 jenis. Gelang dari emas,
gelang dari perak dan gelang dari lu'lu', dari permata. Yang indahnya luar biasa. Nah, itu nanti kalau ditunjukkan, dipamerkan ke ahli dunia, misalnya itu ya, ahlul jannah itu nunjukkan sedikit saja ke ahli dunia, maka cahayanya itu, keindahannya tersebut akan membuat cahaya matahari padam. Nggak kelihatan cahaya matahari. Maksudnya padam itu cahaya matahari nggak kelihatan. Seperti cahaya matahari sekarang ini membuat bintang-bintang di langit itu nggak kelihatan. Sebetulnya bintang itu kan bercahaya. Kalau malam kan kelihatan tuh, mataharinya lagi tenggelam, maka bintang-bintang itu cahayanya kelihatan. Nah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga kalau menunjukkan perhiasannya kepada penghuni dunia ini, maka cahaya matahari itu menjadi tidak kelihatan, kalah dengan cahayanya perhiasannya penghuni surga. Bisa kita bayangkan, itu baru perhiasannya. Lantas bagaimana manusianya? Lantas bagaimana penghuni surganya? Jauh lebih bercahaya. Wala yastati'ul aqlu al-bashari mahmat tasa'at madarikuhu wa afaquhul ilmiyah an yatasawwaru haqiqata ma fi tilka dar. Ya, akal manusia ini secerdas apapun, sehebat apapun, kemampuan teknologi secanggih apapun, tidak bisa menggambarkan hakikat apa yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala di surganya tersebut. Jadi semua kenikmatan surgawi itu tidak bisa digambarkan dengan program model apapun. Kalau Anda sekarang punya program buat model apapun, dengan 3D, 4D apapun, mau menggambarkan nikmat surga dengan khayalanmu, tidak bisa itu. Tidak bisa menggambarkan nikmatnya surga. Min anwa'in ni'am wa mawaitil karam wa ladzatin na'im wa mut'atin nadhar ila al-wajhil karim wa la ta'ifal unsi fi hadratil qudsi li'anna Allah ta'ala nafa wujudal ilm al-kamil at-tam bi haqiqati ma fi dhalikal maqam faqal fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Nah, tidak bisa akal manusia dan semua kehebatannya itu menggambarkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di surganya untuk orang-orang yang beriman. Di antaranya kenikmatan melihat wajahnya Allah taala. Maha suci Allah dari segala yang dipikirkan oleh akal manusia. Tidak bisa itu, kenikmatan mau digambarkan seperti apa, tidak bisa. Kemudian juga bagaimana nikmatnya hati ya ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat As-Sajdah ayat 17, Allah telah menyatakan bahwasannya fala ta'lamu nafsun, tidaklah jiwa manusia itu mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuaskan hati mereka. Jadi hati kita ini sudah disiapkan sama Allah itu ya, kepuasan yang luar biasa nanti di surga, dan kita nggak ngerti. Allah sendiri bilang kita nggak bakal tahu kok. Sudah disiapkan sama Allah tapi kita nggak bakal tahu. Jadi kita berusaha seperti apapun yang nggak bisa mengungkapkan keindahan surga secara hakiki. Hakikatnya seperti apa? Wa hadza huwa alladhi asyara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbil Izzati jalla jalaluh. Dan ini juga pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits qudsi dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, a'dattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua masuk dalam kelompok tersebut, dalam kelompok hamba-hamba Allah yang soleh. Telah aku persiapkan untuk mereka semua ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam benak jiwa dan pikiran manusia. Artinya apa? Mau seperti apapun kita itu ngelamun membayangkan surga di luar semua itu jauh lebih indah. Walidzalika fa innal insana idza ra'a dzalika na'im wa ghamasa fi ma 'adahu Allah lahu min khairin wa maqam wa sabagha fil jannah sabgha yamtali'u qalbuhu wa nafsuhu bil bahjati wal hubur wal farahi was surur wa yansa ma kana fi fid dunya min bu'sin wa shiddatin wa ta'abin wa dhankin hatta innahu la yuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita bu'san hal marra bika shiddatun fayaqul la wallahi ya rabbi ma marra bi bu'sun qattu wa la ra'aitu shiddatan qattu. Kata Said Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitabnya ini rahimahullah, karena surga itu indahnya luar biasa, nikmatnya luar biasa, maka nanti ketika manusia itu masuk surga, kemudian melihat kenikmatan surga, kemudian mencicipi dan merasakan kenikmatan surga, maka saat itu hatinya merasakan kebahagiaan dan kenikmatan yang luar biasa, sehingga rasa bahagia dan nikmat dalam hati itu melupakan semua hal yang gak enak. Jadi seperti orang amnesia yang tidak ingat yang gak enak. Ya, mudah-mudahan kita ini punya jiwa yang seperti ini ya, yang gak enak langsung yang lewat, yang gak enak langsung gak teringat, yang gak enak langsung tidak disebut-sebut, yang disebut yang enak saja. Dan betul-betul memang gak bisa ingat, mau ingat yang gak enak tuh gak bisa. Kenapa? Karena tenggelam dalam kenikmatan. Tenggelam dalam kenikmatan,
tidak bisa mengingat yang tidak enak. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala bertanya pada hambanya tersebut, hal ra'aita bu'san, hal marabika syiddatun. Apakah kamu pernah melihat sesuatu yang tidak menyenangkan? Apakah kamu pernah mengalami hal-hal yang berat yang tidak enak? Fayaqulu, maksudnya sama di dunia tadi ya, sama di dunia itu pernah tidak kamu merasakan yang enggak enak, melihat yang enggak enak? Maka dijawab oleh hamba tersebut, la wallahi ya Rabbi, demi Allah wahai Tuhanku, ma marrabi bu'sun qattu wala ra'aitu syiddatan qattu. Seumur hidup saya belum pernah saya melihat yang tidak menyenangkan, merasakan yang berat-berat, tidak pernah. Sampai lupa rasa nggak enak ya. Pemandangan yang nggak enak, rasa nggak enak, semua itu tidak teringat lagi karena tenggelam dalam nikmatnya jannah. Semoga Allah masukkan kita sebagai ahlul jannah bidun hisab, amin. Fa fi hadzal sabil tubdhalul muhajj wa tuba'ul anfus wa yatasabaqul mujadduna wa li ajli hadhihi sil'ah al-ghaliyah yusari'ul mu'minuna mu'taqidina anna man khafa adlat wa man adlat walaghal manzil wa anna al-manzil huwa sil'atullah al-ghaliyah wa anna sil'atullah hiyal jannah. Nah, dikatakan di sini karena surga itu seperti ini, ya tahu seperti ini surga, maka sudah selayaknya manusia itu kemudian mencurahkan, mengorbankan ya jiwanya, kemudian mengorbankan nyawanya, berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perdagangan yang dijual ini mahal, yang dijual adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman ini mau membeli surga itu dengan apapun yang dia miliki. Karena dapatnya surga yang seperti itu, berderma ya, mencurahkan, menghabiskan waktu untuk cari ilmu, bahkan yang harus berjuang di jalan Allah ketika ada pertempuran yang mengharuskan dia berjuang, harus kehilangan nyawa, apapun dia lakukan karena dia ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba. Mu'taqidin, mereka meyakini anna man khafa adlat, siapa yang takut sama Allah taala akan berjalan di malam hari, dan barang siapa berjalan di malam hari maka dia akan sampai kepada tempat tujuan. Dan tempat tujuan tersebut adalah dagangannya Allah yang mahal. Dan dagangan Allah yang mahal tersebut adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang pengen dapat surganya Allah ta'ala, malam ya gak tidur, bergadang tapi dengan taat, bergadang dengan cari ilmu, bergadang dengan sholat, bergadang dengan zikir, bergadang dengan membaca Al-Quran, bergadang dengan istighfar, bergadang dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yasilu illal muwaffaqul mahfud. Maka tidak ada yang sampai ke surga kecuali orang-orang yang memang diberi Allah kekuatan untuk taat. Orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, wal muayyadul malhud, orang-orang yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan memang bagian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, pandangan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la taghurruhul syahwat al muhitatu binnar. Mereka ini yang masuk surga orang-orang yang tidak tertipu oleh berbagai kenikmatan yang menghias neraka. Ya. Wala tadurruhul makarih allati huffat bil jannah. Dan mereka juga tidak menjadi khawatir mendekati surga, ya, tidak menjadi terhalang mendekati surga karena melihat berbagai hal yang tidak menyenangkan yang memang digunakan untuk mengkamuflase surga. Surga itu dihias sedemikian rupa tapi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, agar orang-orang yang beriman ini mengejar surga walaupun tahu itu sekitarnya tidak menyenangkan, dia tetap kejar surganya. La tadruhu, tidak menjadi membahayakan yang enggak menyenangkan itu karena udah lihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan saya jelaskan. Li'annallaha lamma khalaqal jannah. Karena sungguhnya Allah ketika menciptakan surga, qala li Jibril, Allah berkata pada Jibril alaihissalam, idhab fandur ilaiha, wahai Jibril, pergi sekarang, aku udah ciptakan surga, coba kamu lihat surga seperti apa. Allah Ta'ala pamerkan surga kepada Jibril. Fadhahaba fanadhara ilaha faqala. Maka Jibril alaihissalam pergi ke surga dan melihat surga. Setelah itu Jibril alaihissalam berkata, ay Rabbi wa izzatik, duhai Tuhanku yang maha mengurusi segala sesuatu demi kemahaagunganmu, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Tidaklah seseorang itu mendengar kenikmatan surga, pasti dia akan mengejar surga dan masuk ke dalam surga. Jadi asalnya surga itu ya nggak ada hiasan di luarnya yang mengkamuflase, polos sajalah, indah luar biasa. Sehingga setiap orang yang mendengarnya langsung masuk surga, langsung akan amal soleh, langsung akan ibadah, karena tahu surganya seperti itu. Tsumma haffaha bil makarih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surga tadi dengan hiasan hal-hal yang tidak menyenangkan. Contoh, ya mau masuk surga itu suruh sedekah, sedekah itu kehilangan harta. Mau masuk surga itu sholat malam itu meninggalkan tidur. Ya, mau masuk surga itu suruh amal soleh.
Amal soleh itu menghilangkan mungkin kenikmatan-kenikmatan yang lagi dirasakan dalam dunia. Dihias dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mau masuk surga suruh sabar. Mau sabar ada musibah. Musibah itu nggak enak. Iya, mau masuk surga suruh syukur. Syukur itu suruh mendermakan harta yang dimiliki. Ngurangi harta itu nggak enak. Dikelilingi seperti ini, maka setelah surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, tsumma qala ya Jibril, wahai Jibril, Allah berkata pada Jibril alaihissalam, idhab fandur ilaiha. Sekarang kamu pergi lagi, lihat surga. Fadhahaba fanadhur ilaiha. Jibril pun pergi dan melihat surga. Tsumma ja'a faqala. Kemudian Jibril datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Jibril berkata, "Ai Rabbi, duhai Tuhanku, laqad khasyitu alla yadkhuluha ahadun." Saya khawatir tidak ada orang yang bisa masuk surga. Semoga kita orang-orang yang masuk surga dan orang-orang yang walaupun melihat hal-hal yang tidak menyenangkan, jalan menuju surga tetap akan menempuhnya. Tsumma haffaha bil makarih. Falamma khalaqallahu an-nar. Ketika Allah taala menciptakan neraka, qala ya Jibril idhhab fandur ilaiha. Allah berkata pada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, pergilah dan lihatlah neraka. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Maka Jibril pun pergi melihat neraka. Tsumma jaa faqala. Kemudian Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ay Rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha." Ya Allah taala, kalau ada orang yang lihat neraka seperti ini, kemudian dia tahu neraka itu mengerikan seperti ini, maka tidak ada seorang pun yang mendengarnya kemudian akan masuk neraka. Tidak ada. Pasti semuanya akan menghindari neraka, tidak akan mau masuk neraka. Fahafaha bisyahwat. Maka Allah menghias neraka itu dengan keindahan-keindahan yang luar biasa. Ya, tipu daya yang menyenangkan. Tsumma qala ya Jibril. Kemudian Allah berkata pada Jibril alaihissalam, idhab fanzur ilaiha. Pergilah dan lihatlah neraka. Fadhahaba fanadhara ilaiha faqal. Maka Jibril alaihissalam pergi ke neraka dan melihat neraka. Ay Rabbi wa izzatik, laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Kata Jibril alaihissalam, duhai Tuhanku, setelah Jibril melihat neraka, demi keagunganmu, laqad khasyitu, aku khawatir tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini kecuali nanti dia akan masuk ke dalam neraka karena tertipu oleh keindahan di sekitar neraka. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua dari neraka yang akan menyiksa. Walamma khalaqallahu al-jannah wa dalla fiha thimaraha wa syaqqa fiha anharaha nadhara ilaiha faqala laha. Ketika Allah Ta'ala menciptakan surga dan kemudian Allah menjadikan buah-buah surga itu berjuntaian, ya, kemudian Allah menjadikan sungai-sungainya mengalir, nadhara ilaiha faqala laha, maka Allah melihat pada surga dan berkata kepadanya, takallami, wahai surga, berbicaralah. Faqalat, maka surga berkata, tuba liman radhita alaih qad aflahal mu'minun. Maka surga berkata, sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh selamat orang yang telah engkau ridhoi untuk masuk ke dalam surgamu. Orang yang telah engkau ridhoi sehingga dia bisa masuk ke dalam surgamu. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sukses orang-orang yang beriman. Faqala, maka Allah mewahyukan, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kebesaranku, la yujawiruni fiki, tidak akan ada seorang pun yang boleh tinggal di tempatmu untuk dekat dengan aku. Bakhilun, orang yang punya sifat kikir. Orang bakhil tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita pengen masuk surga, sifat bakhil ini harus ditinggalkan. Dan sifat bakhil ini yang paling bakhil adalah man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sabda Nabi Muhammad SAW, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang kikir adalah orang yang ketika aku disebut di hadapannya, ia enggan bersolawat kepadaku. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan ini bulan Sya'ban, bulan yang kita diperintahkan untuk banyak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalau kita banyak solawat pada Rasulullah SAW, khususnya selama bulan Sya'ban ini, bulan turunnya ayat tentang solawat, maka insya Allah sifat bakhil itu udah dihapus dari diri kita. Kenapa? Karena al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang kikir adalah orang yang ketika disebut aku di hadapannya, dia enggan bersolawat kepadaku. Sementara kita belum disebut Nabi Muhammad SAW, udah tersebut dalam hati kita, pikiran kita, benak kita, dan kita bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Fala yasilu ilaiha bisalamin wa amanin illal muflihun. Maka tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan sukses dan selamat dan aman kecuali orang-orang yang muflih, orang-orang yang sukses. Wala yuflihu illal mu'minun. Dan tidak akan disebut orang sukses kecuali orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang diridhai Allah dan mereka meridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya meridhai Allah,
dikasih Allah ujian seperti apapun, tidak berkeluh kesah, mengeluhkan Allah. Ya, tidak mengeluhkan Allah, ikhlas dengan takdirnya Allah, ridha dengan pemberiannya Allah, nggak dikit-dikit ngomong hidup kok seperti ini, sampai kapan mau seperti ini, mengeluhkan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Enjoy your life, nikmati hidupmu, apapun kondisinya, alhamdulillah ala kulli hal, apapun kondisinya bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri-ciri orang yang akan masuk surganya Allah ta'ala, yang mendapatkan titel muflih, orang yang sukses. Satu, nggak bakhil. Dua, orangnya ridho dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih sedikit, senang karena tahu yang ngasih Allah ta'ala. Dikasih apapun, senang karena yang ngasih Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sekarang, dikasih corona, ridho. Ridhonya dengan menikmati hidup ini. Kalau harus tinggal di rumah dengan ibadah, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan menjaga kesehatan, dan lain sebagainya, sambil mendoakan agar segera wabah ini diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala memasukkan kita semoga dalam surganya tanpa hisab, bersama semua orang yang kita cintai dan mencintai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf, semoga berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.